Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GBI Sinta 78 yang ada di rumah. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya minggu online kita saat pagi hari ini. Dan biarlah kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita akan mulai dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu atas kami Bapa. Dan saat pagi hari ini di rumah kami masing-masing, kami mau menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk kami menyembah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Tuhan perlengkapi kami dengan roh yang memuji Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan bentengi kami dengan kuasa darah-Mu. Biar kami konsentrasi di rumah kami masing-masing memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biar melalui apa yang kami lakukan saat pagi hari ini, Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam minggu kedua di bulan Desember, masuk dalam masa Natal. Biarlah kita bersyukur untuk Tuhan yang lahir, memberikan keselamatan, memberikan sukacita untuk setiap kita. Kita mau naikkan pujian dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah.
menebus setiap umat di dunia ini. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib, keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kami mau nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Biar kita berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan yang terbaik, yang kita bisa tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah sukacita kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami naikkan segala syukur kami untuk kebaikan-Mu atas kami ya Yesus. Kami akan terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan menyelidiki hati setiap kami, untuk kami siap ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Yesus. Karena kami tahu kekuatan kami, letak kekuatan kami di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami menaikkan pujian kami lebih sungguh banyak yang
Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau layak dipuji dan disembah dan ditinggikan. Kami sangat bersyukur hari ini kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Walaupun jemaat-jemaat beribadah di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kami percaya juga Tuhan, firman-Mu tidak terbatas untuk memberkati kami. Oleh sebab itu hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu dan kuduskanlah hamba-Mu, supaya kebenaran disampaikan Tuhan benar-benar datang daripada Tuhan dan memberkati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap intimidasi apapun juga, setiap kuasa-kuasa kegelapan, kami taklukkan semuanya dalam nama Yesus. Dan kami esahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dan bersyukur dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagi jemaat GBI Sinta 78 yang ada di rumah, kita bersuka cita bersama-sama di ibadah hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Memang tidak di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Tapi Tuhan mengerti semuanya. Kerinduan-kerinduan kita untuk beribadah. Dan itu tidak dapat membatasi kita. Apapun tidak dapat membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya sangat bersuka cita kalau saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat GBI Sinta 78. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Medi Lombogia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati kita, dan kebenaran firman Tuhan ini akan kembali kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan, dengan tidak sia-sia. Hari ini kita akan berbicara dengan satu tema berkaitan dengan bulan Natal. Bulan Desember adalah di mana umat-umat Kristiani merayakan hari Natal, hari yang penuh sukacita. Oleh sebab itu, tema hari ini yaitu sukacita bulan Natal di masa sulit atau pandemi COVID-19. Sukacita bulan Natal di masa sulit. Kita tahu saat ini tentu semua orang merasa sulit karena keadaan bukan hanya di negara kita Indonesia, tapi seluruh dunia karena ada pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Natal bicara tentang sukacita, kesukaan besar bagi semua bangsa, semua manusia. Mengapa? Karena lahir Sang Juru Selamat, lahir Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Umat Kristiani merayakan dengan penuh sukacita. Kalau kita melihat dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan di bulan Natal atau bulan Desember membuat umat Kristiani bersukacita. Mengapa? Karena lahir Sang Juru Selamat. Kalau kita melihat ayat dalam firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Bapak Ibu yang di rumah bisa melihat Alkitabnya, dan saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini.
Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Waktu gembala-gembala di padang, tiba-tiba malaikat datang dan berseru, "Jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir bagimu juru selamat." Ini berita kesukaan, bukan hanya satu kelompok, tapi semua. Bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa yang ada di bumi ini, di mana lahir sang juru selamat. Oleh sebab itu, di bulan Natal ini semua bersuka cita, karena ada penebus. Sebenarnya kita manusia, dikatakan semua manusia berdosa, telah hilang kemuliaan Allah, telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada suatu pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri, datang ke dalam dunia ini, jadi manusia, yaitu pribadi Yesus, lahir. Dan itu disebut kesukaan bagi seluruh bangsa. Karena dia datang untuk menyelamatkan manusia yang sebenarnya menuju kepada kekekalan penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa di dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus telah datang untuk membebaskan kita dari api neraka menuju hidup yang kekal dalam kerajaan surga, yaitu bagi mereka yang percaya dan menerima Dia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bulan Desember, bulan Natal, umat-umat Kristiani merayakan sukacita untuk mengekspresikan kegembiraan bahwa kita telah memiliki kerajaan surga lewat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita boleh membuat ibadah yang beria, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Dengan cara gerejanya masing-masing merayakan bentuk sukacita yang kita tampilkan selama kita beribadah di bulan Natal, di bulan Desember. Tetapi tahun ini kita mengalami sesuatu yang tidak kita duga, yang tidak pernah kita prediksi selama ini, di mana kita mengalami yaitu masa yang sulit, pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat kita hidup dengan begitu tertekan, membuat kita secara manusia menderita. Kita dibatasi, cara gerak kita dibatasi. Mau nggak mau kita harus pakai masker. Mau nggak mau kita harus jaga jarak. Untuk apa? Tentu untuk kita sendiri. Dan hal demikian membuat kita tentu menderita. Dan lebih lagi, di mana kita dibatasi untuk datang beribadah. Pemerintah tidak pernah melarang kita beribadah, tetapi pemerintah memberikan kepada kita masukan untuk tidak berkumpul. Karena lewat berkumpul itu banyak terjadi penyebaran virus COVID-19. Waktu kita pertama menghadapi hal demikian,
Bulan-bulan pertama di mana gereja tidak lagi beribadah secara on-site atau di tempat-tempat ibadah. Dianjurkan secara online. Semua merasa kesulitan. Dan juga kita melihat kesulitan banyak yang terjadi. Perusahaan-perusahaan banyak dibatasi. Banyak pekerja-pekerja di PHK. Banyak juga yang usahanya tidak begitu mulus seperti dulu. Dan banyak mengalami kerugian. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mereka bangkrut. Dan kesulitan-kesulitan ini yang terjadi. Namun kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada di segala lini kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Allah katakan, jangan takut, jangan ragu. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap hamba-hamba Tuhan sampaikan, supaya kita tetap berpegang terus kepada janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Natal ini, dalam kesulitan-kesulitan kita hadapi, tentu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa respon kita dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini, waktu kita menghadapi bulan Natal ini? Ada beberapa firman Tuhan yang kita akan baca. Ada beberapa ayat yang kita baca yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat ke-9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan baca untuk kita, dan Bapak Ibu yang di rumah bisa baca juga bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Ada beberapa yang kita baca. Bagaimana sikap kita di masa yang sulit ini. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, di bulan Natal ini, bulan yang penuh damai sukacita, bulan yang bagaimana kita umat Kristiani merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Namun kita dibatasi, namun kita mengalami kesulitan pandemi COVID-19. Dan firman Allah datang kepada kita. Bagaimana sikap kita menghadapi semuanya itu? Yang pertama dikatakan ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Firman Tuhan menasihatkan bagi kita, dalam kesulitan apapun juga, kita harus bersukacita. Amin. Tentu bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka itu akan membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kita melihat
banyak disampaikan ya, bahwa COVID-19 ini dia akan merusak kekebalan tubuh. Tapi kalau imun kita kuat, maka imun itu akan menghancurkan virus yang ada dalam tubuh kita. Dan menurut penelitian, imun itu terbentuk lewat apa? Kalau kita berolahraga. Dan juga semangat yang ada dalam hidup kita. Sukacita yang ada dalam hidup kita. Dan kebenaran firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi kebenaran yang kita dengar hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Itu yang akan membuat kita semangat dalam kita menjalani kehidupan ini. Tentu kita semua menghadapi masalah pergumulan. Ada masalah ekonomi, masalah pendapatan berkurang, ada masalah kesehatan terganggu, ada masalah konflik keluarga, konflik dalam pelayanan antara hamba-hamba Tuhan, dan masih banyak konflik saat-saat ini. Tapi kita bukan melihat masalah konflik, tapi kita harus bersukacita. Jangan karena masalah-masalah itu membuat kita down. Tapi firman Allah katakan di sini, bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Kita harus bersukacita di masa sulit. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, secara dunia ini, orang bersukacita kalau dia diberkati, itu benar. Kalau dia menang dalam perlombaan, benar. Tetapi waktu dia mengalami kegagalan, kebanyakan mereka kecewa. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, waktu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk menaklukkan setan-setan. Mereka berdoa, orang sakit sembuh. Bahkan yang mati bangkit. Dan mereka katakan, iblis takluk kepada nama Yesus, karena Yesus memberikan kuasa. Dan mereka datang kepada Yesus menyampaikan dengan penuh antusias dan penuh sukacita. Yesus katakan, benar, aku juga melihat hal demikian. Tetapi jangan kamu bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah, karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Lukas pasal 10 ayat 20. Karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Ini sukacita yang dari Tuhan. Nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita memiliki masalah pergumulan, jangan itu membuat kita kendor atau tidak lagi semangat mengikut Tuhan. Tapi kita tetap semangat. Mengapa? Karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Dan semangat itu membuat kita antusias. Kita akan melakukan terus menerus, dan kita memiliki pengharapan. Yang kedua dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, banyak orang berbuat baik. Mereka melakukan sesuatu, tapi tidak berdasarkan dalam hati mereka. Dan itu akan terjadi. Satu waktu orang katakan, wah dia melakukan tidak tulus. Dia melakukan hanya karena. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan dari hati kita, maka itu akan membuat orang akan terkagum-kagum dengan kita. Dan kebaikan hati itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Saat-saat ini banyak memberikan bantuan-bantuan, mau menyatakan kebaikan. Tapi firman Allah katakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu. Biarlah kebaikan kita berdasarkan dalam hati nurani kita. Itu yang disebut dengan peduli. Kalau melakukan sesuatu karena action, itu hanya sementara. Tapi kalau melakukan dari dasar hati kita, maka itu yang sebenarnya. Manusia melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat mengapa kita lakukan. Dan saat-saat ini Tuhan mau kita di masa yang sulit kita peduli apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Sehingga orang bisa melihat kebaikan hati kita dan memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita di masa yang sulit ini? Dikatakan firman Tuhan tadi, janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau khawatir.
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Kita saat ini dalam kesulitan. Saya tahu semua manusia dalam kesulitan. Kita khawatir apa yang terjadi besok. Kita khawatir dengan pandemi ini. Kita sekarang terombang-ambing dengan vaksin. Ada yang bilang sudah ditemukan, ada yang bilang belum, dan masih ada banyak hal. Karena banyak negara menawarkan vaksin-vaksin, dan kita menimbulkan kebingungan. Sehingga kita mulai khawatir, takut. Apakah proses pandemi akan berjalan terus? Kapan kita bisa ibadah lagi seperti biasa? Sehingga disebut new normal, kenormalan baru. Padahal dalam hidup kita sebagai orang percaya kan, kita harus banyak apa? Banyak dekat dengan sesama. Banyak berinteraksi. Tapi kalau sekarang jaga jarak. Dan masih banyak lagi. Namun firman ada dengan jelas, jangan kamu khawatir. Apapun juga, jangan kita khawatir. Memang manusia memiliki kekhawatiran. Tapi jangan kekhawatiran itu menguasai kita. Kalau kekhawatiran itu menguasai kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, dikatakan di sini, nyatakan keinginanmu di dalam doa kepada Tuhan. Di dalam Filipi tadi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keinginan kita sampaikan. Apa menjadi keluhan hati kita? Kita sampaikan kepada Dia, karena Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi apapun keluhan hati kita, kita serahkan kepada Dia. Kita nyatakan kerinduan-kerinduan kita dengan ucapan syukur. Artinya, kita menerima kedaulatan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, jawaban-jawaban Tuhan itu sudah pasti benar. Dan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Dan apa yang Tuhan janjikan pasti ditepati. Manusia berjanji sering tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan berjanji, pasti ditepati. Dan sebagai terakhir ya, kita melihat bagaimana sikap kita di masa yang sulit. Yang keempat, yaitu dikatakan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Respon kita menanggapi kesulitan ini, yang keempat adalah kita taruh dalam pikiran kita. Kita renungkanlah baik-baik. Kita taruh dalam pikiran kita. Yaitu apa? Semua yang benar. Kalau yang gak benar jangan taruh di pikiran. Itu akan mengganggu pikiran kita. Di sini kita lihat Amsal 8 ayat 18. Yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar pasti pada akhirnya baik. Mulailah kembali segala sesuatu dengan benar. Jadi semua yang benar kita taruh di pikiran kita. Apalagi semua yang mulia, semua yang adil, kita taruh di pikiran kita. Kita pikirkan dan kita renungkan. Semua yang suci. Kalau yang gak suci, kita tinggalkan dari pikiran kita. Itu akan mempengaruhi kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Hal-hal ini yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara kasihan Tuhan? Kita tidak pernah ada prasangka buruk kepada siapa-siapa.
kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jadi tadi katakan, pikiran-pikiran yang baik ini harus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dengan jalan demikian, kalau kita melakukan sikap kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 poin di situ, dijelaskan di situ. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita tidak khawatir, tetapi kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Dan kita taruh dalam pikiran kita, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebaikan, kebajikan, waktu kita dan taruh dalam hidup kita. Maka di dalam ayat yang ke-7, dalam Filipi 4 ayat ke-7 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Maka damai sejahtera akan memelihara hidup kita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di masa sulit ini, mari kita melakukan setiap apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Waktu kita merayakan Natal, tentu kita ingin bersama-sama dengan keluarga. Waktu kita merayakan Natal, kita ingin merayakan bersama-sama di gereja. Tetapi karena situasi yang ada saat ini, mungkin kita mau pulang kampung, mungkin kita mau ketemu keluarga, tapi sekarang ini mulai dibatasi. Mengapa? Karena ada pandemi COVID-19, sehingga mulai ada aturan tentang libur dipersingkat. Semua untuk siapa? Untuk kita, untuk kebaikan kita. Pemerintah mengatur semua untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Mari pertama kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus menyatakan isi hati kita, kebaikan hati kita kepada semua orang. Kita jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Waktu kita mau khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan kita menaruhkan pikiran-pikiran yang baik dalam hidup kita. Sehingga apa? Di bulan Natal ini, di bulan penuh sukacita ini bagi seluruh bangsa, kita boleh menjalani semuanya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, segala sesuatu pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu kalau kita terus bersama dengan Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kina bida shikina ratakana rataka sakanara. Shikina bida shikinara. Kami sangat bersyukur Tuhan, waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun jemaat-jemaat ibadahnya di rumah masing-masing, mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat online Tuhan, lewat fasilitas-fasilitas yang mereka miliki Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu memberkati semua jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang meresponi kebenaran firman Tuhan, yang melihat Tuhan di masa ini Tuhan. Sebenarnya kami bersukacita untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan di bulan Natal ini. Tetapi karena ada pandemi COVID-19, kami dibatasi oleh banyak hal. Tapi kebenaran firman-Mu telah datang kepada kami, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Supaya kami juga tetap menyatakan kebaikan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga kami tidak pernah khawatir. Mengapa? Karena memiliki Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami menaruh segala pikiran-pikiran yang baik dalam hidup kami. Semua yang manis, semua yang benar, semua yang sedap didengar, itu yang kami taruh terus dalam hidup kami. Itu yang kami renungkan setiap hari, sehingga kami punya antusias, semangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan kami boleh memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua tanpa terkecuali. Berkat Allah melingkupi kami. Dan kami percaya perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Kami bersyukur firman-Mu telah datang kepada kami dan kembali kepadamu dengan tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Franky yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar menjadi rema dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya setiap jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan ke nomor gereja yang sudah tersedia. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian mulia bagi anak domba. Bapa, kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan talenta yang Kau sediakan pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh melayani pada pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, baik singer, pemain musik, bahkan setiap alat yang dipakai Tuhan.
Kami percaya Tuhan sudah berkati. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, yang memberkati kami. Dan Tuhan mengajar kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami lewat firman-Mu, Bapak Frankie Monangin Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya Bapa, berkati juga di dalam rumah tangganya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya Bapa. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, di dalam kesehatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keuangan mereka. Tuhan berkati. Jika ada di tengah-tengah jemaat kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit Tuhan, mari Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada saudara kekasih kami. Lewat obat yang dimakan Bapa, mereka boleh dipulihkan dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan ini Bapa. Biarlah mereka juga Tuhan dengan bertambahnya usia, bertambah juga hikmat yang Tuhan berikan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau taruhkan roh takut akan Engkau Tuhan. Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau jauhkan dari orang-orang yang jahat terhadap dia Bapa. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga hamba-Mu ini Bapa. Baik menteri maupun gubernur, wali kota dan bupati Tuhan. Bahkan lurah, RW, RT Tuhan. Sampai yang terendah sekalipun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan Tuhan dari orang-orang yang memberontak Tuhan, dari pecah belah. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga TNI Polri Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk tim medis Tuhan, yang Kau pakai Tuhan untuk melayani anak-anak-Mu yang saat ini ada terserang penyakit COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, bahkan hati yang melayani Tuhan di dalam memberikan semangat kepada pasien-pasien yang ada. Dan tim medis ini juga Tuhan berkati, jauhkan mereka Tuhan dari virus ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Kami percaya Tuhan, apabila kami mengangkat tangan kami kepada Engkau, memohon pertolongan daripada Engkau, maka kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang akan turun untuk melindungi kami, menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Medi Lombogia Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan dalam pelayanan, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, bahkan istri, anak-anak Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu untuk memenangkan lebih banyak lagi jiwa yang dibawa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa sahabat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menghampiri Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita semua yang ada di rumah masing-masing, dan kita juga yang ada di tempat ini, kita sama-sama menerima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita kerjakan dibuat Allah berhasil. Kita dipelihara, dilindungi, diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Kita akan menikmati setiap berkat yang Allah sediakan bagi kita. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat itu kita juga, orang-orang akan datang kepada Yesus dan diselamatkan. Teristimewa di hari Maranatha, di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua, maka Dia akan menjemput kita semua dan membawa kita masuk surga
yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.